Jadi apapun yang berkenaan dengan baginda Nabi menjadi mulia. Seperti itu. Tanah yang paling mulia tanah apa? Tanah yang dimana Nabi dikuburkan di sana. Jadi kalau apalagi jikalau sendalnya mulia, tanah yang bersentuhan dengan Nabi menjadi mulia. Kama baluna idza fi qalbina al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling istimewa dari awal diciptakannya bumi sampai hari kiamat itu harinya Maulidnya Nabi. Tapi hari paling istimewanya Nabi bagi Nabi Muhammad itu sendiri di Isra Mi'raj ini. Yang paling istimewanya Nabi yang dimana beliau bertemu dengan Allah. Bukan berarti bertemu di sini menemui Allah di dalam di langit ya bukan. Tetapi disebutkan di dalam Quran bi'abdihi, bukan bi rasulihi wala bi nabiyhi. Seakan-akan apa? Kedekatan seseorang dengan Allah itu tergantung bagaimana dia memenuhi hak-haknya sebagai hamba, memenuhi haknya berada di dalam keadaan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau yang paling sempurna dalam memenuhi hak kehambaannya. Makanya di dalam tadi kita baca di sini kedua kita apa? Allahumma shalli wa sallim ala afdhalil salatu wajib wa azkat tahiyati wa awsanihat ala hadil haqqil ladzi wafa bi haqqil ubudiyah. Ya kan? Yang paling sempurna, yang paling menepati hak-haknya sebagai hamba dan yang paling sempurna dalam penghambaannya Rasulullah SAW. Makanya dari itu, jikalau kita ingin menyempurnakan kehambaan kita, maka kita Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu jelas, ulama tawakta minan nabi, ulama tawakta ilal kamal. Sebagaimana kita lebih dekat kepada Nabi, kita semakin dekat kepada kesempurnaan. Mengaku bahwa sini kita hamba, nggak punya apa-apa. Kita ini kuluna fuqara ilallah, kita ini fakir, nggak punya apa-apa. Bahkan untuk menentukan detak jantung kita sendiri pun kita nggak bisa. Kapan berhenti, kapan tetap hidupnya. Ya itu. Dan baginda Nabi lah SAW yang paling menempatkan dirinya dalam kehambaan. Makanya dikatakan bi'abdi, seakan-akan di umat baginda Nabi SAW ini punya kesempatan, punya nasib di sini. Kesempatan untuk memiliki kedekatan mi'rajnya sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim itu mi'rajnya di dalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Begitu juga Nabi Yunus mi'rajnya ketika beliau di dalam ikan paus. Jadi seperti itu. Beda lagi dengan baginda Nabi langsung di langit. Langit itu bukan berarti Allah di langit, enggak. Cuma disitulah syaraf, maqabahu syaraf, keutamaan yang enggak ada lagi kemuliaan setelah itu. Bahkan kemuliaannya semakin lama semakin tinggi. Karena di situ malaikat Jibril pun enggak dipersilahkan untuk naik melewati Sidratul Muntaha. Yang satu-satunya menempati itu hanya baginda Nabi. Dan itu pun baginda Nabi naik ke situ dengan sendalnya juga. Maka sendalnya itu pun mempunyai kemuliaan juga. Makanya kita kan gambarnya sendal baginda Nabi itu kita gambar ya kenapa? Sendal itu sendal satu-satunya yang bisa naik ke langit. Padahal Nabi Musa aja ketika ingin bertemu dengan Allah, ingin meminta diperlihatkan dengan tajalli Allah Ta'ala, ikhlaqna laika innaka bil wadil muqaddas itu disuruh lepas sendalnya, engkau berada di muqaddas tua. Tapi Nabi Muhammad naik ke langit dengan sendalnya. Jadi apapun yang berkenaan dengan baginda Nabi menjadi mulia. Seperti itu. Tanah yang paling mulia tanah apa? Tanah yang dimana Nabi dikuburkan di sana. Jadi kalau apalagi jikalau sendalnya mulia, tanah yang bersentuhan dengan Nabi menjadi mulia. Kama baluna idza fi qalbina al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita jikalau di hati kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan kita itu bukan karena kemuliaan diri kita sendiri. Kita mengambil kemuliaan dari kemuliaannya Nabi. Jelaskan di Burdah. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Ketika Allah mendakwahi kita, mengajak kita untuk mentaatinya. Mengajak kita mentaatinya dengan siapa? Dengan manusia yang paling mulia. Maka berarti kita menjadi manusia yang mulia, umat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
kemuliaan umatnya baginda Nabi karena siapa? Karena nabinya yang paling mulia. Seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian di Isra wal Mi'raj juga sangat jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW huwa afdalul khalqi ala al-itlaq. Karena dikatakan Habibuna law lam yakun afdalul wara ma amma fil ardi wala fis sama. Baginda Nabi Muhammad SAW jikalau bukan beliau itu manusia yang paling utama melebihi semua makhluk, tentu beliau tidak akan menjadi imam di langit dan tidak akan menjadi imam di bumi. Tentu seorang imam yang paling utama dari semuanya, yang paling mulia.